Shalom semuanya. Halo. Oke, apa kabar kalian hari ini? Baik. Oke, semoga kalian tetap sehat selalu ya. Jadi, selamat datang di acara podcast perdana kita, yaitu Yot Podcast. Wah, pada saat antusias semuanya nih pasti untuk mendengarkan podcast ini. Nah, tapi sebelum itu pasti ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, untuk itu mari saya perkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Joshua Renat Steven Saertian, dan saya adalah host yang akan membimbing acara podcast ini dari awal sampai akhir. Nah, kira-kira teman-teman pada tahu gak sih apa itu Youth Podcast? Nah, Youth Podcast itu merupakan program podcast yang diambil dari kata youth dalam bahasa Inggris, yaitu artinya remaja atau pemuda gitu. Jadi di podcast ini kita akan membahas tentang masa-masa remaja atau pemuda seperti itu. Nah, kebetulan juga pada podcast kali ini kita akan bahas tentang remaja di tengah dunia yang berubah. Nah, tapi sebelum kita lanjut, kita kenalkan dulu nih narasumber yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Oke, kita mulai dari narasumber pertama kita, yaitu Jeneri. Dipersilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya adalah Jeneri Revin Samuel. Salam kenal semuanya. Oke, baik. Oke, selanjutnya narasumber kita selanjutnya yaitu adalah Christian. Dipersilahkan. Baiklah, perkenalkan saya Christian Manuel Gusta. Salam kenal semuanya. Oke, lanjut lagi kita ke narasumber ketiga kita, yaitu Joyce. Dipersilahkan. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Joyce Putri Sembiring. Salam kenal semuanya. Oke, dan juga ada narasumber keempat kita, yaitu Cindy. Dipersilahkan. Perkenalkan saya Cindy Starmatau. Salam kenal. Oke, baiklah. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulaikan podcast perdana kita, yaitu Youth Podcast. Oke, saya mulai dengan mengucapkan pantun terlebih dahulu ya. Karena kalau dalam Melayu, pasti dalam pembukaan itu harus ada pantun dulu. Oke, baik. Pak wanita jelita menjadi biduan, bingung sejenak mencari alamat. Selamat mendengar teman-teman. Semoga podcast ini membawa manfaat. Oke, kita langsung mulai saja ya dengan topik yang akan dibahas, yaitu remaja di tengah dunia yang berubah. Oke, baik. Mungkin sekarang ya, mungkin kita sudah merasakan juga nih kalau kita sekarang berada di masa dunia yang berubah, atau kita bisa sebutlah secara singkatnya yaitu modernisasi. Mungkin kalau menurut saya modernisasi itu merupakan masa yang dimana itu dari belum maju menjadi maju gitu. Nah, yang pastinya itu bakal banyak hal yang berubah dan pastinya di masa-masanya gitu. Nah, saya ingin nanya nih ke para narasumber nih. Menurut para narasumber sekalian, kira-kira apa saja sih yang perubahan-perubahan yang kita rasakan sekarang, dan juga bagaimana contoh-contoh dari perubahan-perubahan tersebut? Boleh? Saya duluan ya. Jadi Oke. perubahan yang kita rasakan sekarang itu seperti misalnya perubahan di bidang pengetahuan dan teknologi. Oke, baik. Kan dulunya orang zaman dulu pasti punya telepon genggam jadul. Betul. Terus beratnya di bawahnya, dan kadang-kadang juga mau nyimpan di tas aja susah simpannya. Betul sekali. Terus juga orang zaman dulu itu kan dari sumber-sumber buat belajar di perpustakaan, buku-buku ensiklopedia yang bahkan bisa sampai tebal-tebal gitu halamannya. Oh iya, betul ya. Kan juga berat juga tuh bawahnya kan. Iya, betul sekali. Nah, di zaman sekarang di dunia makin canggih ini, dari telepon genggam yang jadul dan berat bisa sekarang ada smartphone yang bahkan memiliki kualitas tinggi di zaman sekarang. Iya. Orang-orang dulu yang harusnya nyari sumber di perpustakaan sekarang tinggal bilang pakai Google, ya, atau Siri gitu ya kan. Kita ucapkan itu apa yang kita perlu cari atau gimana gitu ya. Oh gitu, seperti itu ya. Jadi sekarang kita itu sudah tahu nih bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di bidang pengetahuan dan teknologi ya. Jadi dari dulu kita susah-susah cari informasi di perpustakaan melalui ensiklopedia yang tebal-tebal
tebal-tebal banget bukunya. Sekarang kita bisa cari di Google, di Safari yang untuk web browsernya iPhone gitu ya. Karena mungkin ada lagi pendapat dari narasumber lain, dipersilahkan. Saya. Oke. Jadi contoh perubahan yang kita rasakan itu contohnya di bidang ekonomi. Pastinya Baik. kita pernah dengar tuh berita tentang berbagai macam ekspor dan impor barang, Ya. barang hasil produksi gitu dari negara luar ke Indonesia maupun sebaliknya. Itu sekarang semakin mudah kiprahnya berubah itu. Gimana Mbak? Iya. Terus juga pastinya dengar dong berita tentang saham apa saja yang naik dan juga yang turun gitu kan. Iya, Lalu betul. juga mata uang sekarang itu bukan cuma ada fisiknya doang, seperti rupiah, dolar, yen, euro dan sebagainya. Tetapi sekarang ada mata uang digital yang bisa digunakan untuk bertransaksi ini, seperti Bitcoin, Ethereum, Polygon dan sebagainya. Yang pastinya untuk memakai uang digital tersebut kita harus mengerti dulu bagaimana pemakaiannya. Nah, di Indonesia sendiri juga ada loh mata uang digital dengan nama rupiah digital yang mulai berlaku pada Juli 2023. Jadi, sekarang kita itu nggak ribet lagi bawa uang fisik banyak, apalagi uang recehan. Tapi sekarang kita bisa bayar lewat HP loh. Bisa pakai GoPay, OVO, Dana, ShopeePay dan sebagainya gitu. Oh, oke. Wah, bagus banget ya pendapatnya. Jadi sekarang itu kita bisa itu membawa berbelanja ke mall atau ke restoran, tapi nggak bawa uang fisik lagi, ya. Karena udah ada zaman, udah ada pakai uang digital seperti yang tadi dibilang. Nah, mungkin kalau ada lagi pendapat dari narasumber lain, dipersilahkan. Izin menjawab ya, saya mau berikan pendapat. Oke, silahkan. Jadi di perubahan sekarang ini kita tuh merasakan misalnya di bidang kebudayaan. Nah, Indonesia itu kan banyak suku budaya. Misalnya kita memiliki tari tradisional, Iya. kita juga punya batik khas, terus kita juga punya Iya. cendramata. Dan kita juga tuh dulu memakai pakaian tradisional dari Indonesia. Namun sekarang kita memakai pakaian untuk meniru-niru dari orang luar misalnya. Misalnya kita meniru pakaian orang Korea, orang Amerika gitu. Nah terus juga dulu kita kalau misalnya kita mau kirim-kirim pesan kan kita pakai surat gitu. Sekarang kita bisa pakai WhatsApp, Instagram, Telegram. betul. Terus juga kalau misalnya kita mau nonton film, kita bisa pakai Netflix atau aplikasi untuk nonton lainnya. Dan juga kalau misalnya kita mau liburan, kita juga bisa pesan tiket lewat HP juga bisa. Iya, Misalnya betul. ada aplikasi Traveloka, jadi kita nggak perlu ribet-ribet buat datangin counternya buat beli tiket gitu. Oke. Wah, mantap. Bagus sekali pendapatnya ya. Yang pasti di bagian kebudayaan dan peradaban ini berubah ya, semakin berubahnya zaman gitu. Nah, menurut Cindy, narasumber kita itu ada lagi nggak pendapat selain dari ketiga narasumber kita yang lain? Oh ada dong. Menurut saya pandangan perubahan yang kita rasakan itu tentang perubahan pandangan dan nilai-nilai hidup. Iya. Ada namanya istilah materialisme dan hedonisme. Materialisme itu pandangan hidup yang semata-mata hanya mencari kesenangan dan kekayaan sebagai tujuan atau nilai tertingginya. Materialisme ini mengesampingkan nilai-nilai rohani, bahkan juga tidak percaya bahwa adanya Tuhan. Iya. Nah, itu contohnya seperti seorang pekerja yang memiliki jabatan yang bagus dan dia berpikir hanya dengan itu dia dapat memenuhi kehidupannya tanpa membutuhkan siapapun dan tanpa Tuhan juga. Lalu hedonisme itu hampir mirip dengan materialisme. Bedanya hedonisme ini lebih ke berhambur-hamburkan materi atau berpesta orang. Contohnya seorang remaja yang memiliki orang tua kaya dan ia berlaku bebas menggunakan kekayaan orang tuanya tanpa berpikir dan melakukan hal-hal yang negatif dengan uang. Lalu pandangan ini muncul sering berubahnya zaman. Dan muncul juga beberapa kelompok-kelompok yang memperjuangkan pelestarian lingkungan hidup, hak asasi manusia, penolakan terhadap program genetika yang dimodifikasi dan lain-lain. Wah, bagus-bagus semua ya pendapat-pendapat dari narasumber kita. Yang pasti mereka itu udah banyak belajar lah ya tentang perubahan-perubahan yang terjadi di dunia yang berubah atau kita bisa sebut modernisasi. Nah, sekarang saya ingin tanya lagi nih kepada para narasumber sekalian. Nah, menurut para narasumber sekalian, apa saja nih perubahan yang sangat berkesan bagi para narasumber sekalian? Dan coba berikan alasannya mengapa perubahan yang itu sangat berkesan gitu. Silahkan dijawab.
Kalau menurut saya ya, perubahan yang sangat berkesan itu perubahan pengetahuan teknologi. Perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena sekarang kita mudah mencari apapun yang kita inginkan itu melalui internet. Oh gitu. Kalau menurut saya sih perubahan yang berkesan buat saya mah di ekonomi. Karena kan kita bisa bertransaksi digital tuh tanpa bawa uang fisik yang banyak, apalagi uang receh gitu. Apalagi kan banyak macam uang digital gitu kan. Iya betul juga. Nah, kalau menurut saya perubahan yang paling berkesan itu di kebudayaan deh menurut saya ya. Oh. Soalnya budaya di luar negeri ini semakin banyak yang berubah. Jadi kesannya seperti mendapat hal yang baru gitu. Oke. Kalau dari Joyce? Kalau menurut saya yang berkesan itu di perubahan pandangan dan nilai-nilai hidup. Karena saya bisa belajar bagaimana perubahan pandangan hidup itu berdampak di masyarakat. Agar kita bisa mengubah ke ranah yang lebih baik. Oke, baik. Pendapat dari narasumber kita itu bagus-bagus semua lah ya. Nah, kalau tadi kita sudah bahas tentang apa saja sih perubahan-perubahan yang kita rasakan beserta contohnya, sekarang kita bahas nih tentang dampak positif dan dampak negatif dari dunia yang telah berubah ini. Mungkin sebelum itu apakah ada dari narasumber sekalian yang ingin bertanya ke para narasumber yang lain? Izin ya saya mau. Oke, silahkan Joyce. Baik, saya mau nanya nih ke Christian tentang dampak positifnya dunia yang berubah ini, atau bisa disebut modernisasi lah ya. Menurut kamu apa aja sih poin-poin penting yang kamu dapatkan tentang dampak positif dari dunia yang berubah itu? Izin menjawab, menurut saya poin-poin yang penting tentang dampak positif dunia yang berubah ini adalah berkembangnya pengetahuan dan teknologi, tinggi pandangan hidup kerja, sampai arus ekonomi yang semakin tinggi gitu. Terus juga perluasan peluang besar perdagangan di luar negeri, layanan agama yang bisa diakses dengan mudah melalui internet, dokter-dokter di rumah sakit bisa mendiagnosis kondisi tubuh kita dengan cepat karena adanya alat-alat kesehatan yang canggih seiring perkembangan zaman, seperti itu ya. Oke, mantep, bagus jawabannya. Jadi dah tahu lah ya sekarang kita tentang dampak positif dari dunia yang di tengah dunia yang berubah ini ya. Mas, saya naik Bali boleh tidak? Oh, boleh dong, dipersilahkan Christian. Sekarang saya yang naik Bali nih untuk Joyce. Kalau dampak negatif dari dunia yang berubah tuh apa sih menurut kamu? Kalau saya ya, dampak negatifnya seperti banyaknya berita atau informasi yang bohong atau hoax yang mendapatkan kebenaran. Dan dunia itu menjadi satu kesatuan ekonomis, semakin banyak negara yang terpisah karena kesalahan ekonomis. Berkembangnya nilai moral yang kacau karena munculnya industri pornografi secara besar-besaran yang dapat diakses baik oleh anak-anak maupun orang dewasa dan menguat sekularisme. Nah, menurut saya, sekularisme merupakan pandangan yang menganggap agama itu tidak penting karena segala sesuatu dapat dijelaskan oleh akal dan ilmu pengetahuan. Pemahaman ini menurut pertama kali ketika orang-orang berusaha memisahkan urusan negara dan agama pada perkembangannya. Sekularisme menjadi dasar untuk modernisasi. Namun, dalam bentuknya yang lebih ekstrim hal ini membuat orang menganggap agama itu tidak lagi penting. Di Eropa misalnya, banyak sekali orang yang dulunya itu Kristen kini menjadi sekuler yang tidak lagi menganggap gereja itu penting. Oh begitu, wah mantap juga nih jawabannya. Nah jadi kita sekarang itu juga tahu nih apa sih dampak negatif dari dunia yang berubah ini. Oke, narasumber sekalian izin menambahkan ya, dalam menghadapi berbagai dampak maupun tantangan perubahan baik secara bersifat individual maupun sosial tersebut, banyak lingkungan pendidikan Kristen misalnya di lingkungan keluarga, gereja dan sekolah juga berdasarkan juga mengalami krisis dan kebingungan untuk menemukan pedoman dan berjalan ke masa depan berdasarkan perspektif nilai-nilai Kristiani. Pasti sudah tahu lah ya nilai-nilai Kristiani itu seperti apa. Nah, oleh karena itu kita semua termasuk remaja yang perlu mengenali keadaan zaman dan bersikap kritis, proaktif dan fleksibel dalam menerapkan dan mengembangkan iman Kristen dalam keadaan yang terus-menerus berubah. Jadi kita itu tetap menerapkan nilai-nilai Kristiani kita di dalam lingkungan sekitar meskipun setiap zaman itu berubah. Meskipun demikian, di atas semuanya itu yang tadi sudah saya sebutkan, dasar utama
bagi kita itu yaitu adalah kasih Kristus yang tidak akan pernah berubah, dan firman-Nya tetap sebagai panduan untuk melihat perspektif masa depan kita, termasuk masa depan remaja. Nah, sekarang saya mau nanya lagi nih kepada para narasumber sekalian. Boleh lah ya? Oke. Menurut para narasumber sekalian, kira-kira bagaimana sih cara menghadapi dunia yang berubah di bawah terang kasih Kristus yang tadi sudah saya bilang? Oke, menurut saya cara menghadapi dunia yang berubah di bawah terang Kristus yaitu yang saya baca dalam Matius 5 ayat 13 sampai 14 yang menyatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Yang artinya dalam kata garam dan terang dunia merupakan sebuah perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan sebagaimana kita manusia harus bisa menjadi garam yang baik. Yang artinya garam merupakan pemberi rasa, dapat dianalogikan bahwa kita sebagai manusia terus memberi rasa berupa pengaruh yang baik bagi sesama dan lingkungan sekitar kita. Terang dunia dapat diartikan bahwa kita sebagai manusia harus memberi dampak yang baik bagi sekitar, bagaikan lilin yang tidak akan menerangi di tempat yang terang. Lilin akan lebih berguna jika ia diletakkan di tempat yang gelap. Hal tersebut diharapkan bagi kita untuk menjadi terang dimanapun mereka berada dan selalu memberi dampak yang baik bagi sesama, seperti itu. Oke. Jadi menambahkan ya Jen, berdasarkan ayat tersebut juga untuk menjadi garam dan terang dunia dibutuhkan kekuatan kebersamaan bagi setiap orang Kristen untuk bersama-sama membangun semangat dan langkah untuk menggarami lingkungan di sekitar yang mungkin telah dipengaruhi oleh berbagai dampak negatif. Hal ini dapat diwujudkan lewat komunitas-komunitas yang ada di sekitar, seperti gereja, keluarga, dan komunitas lainnya. Oke, baik. Bagus sekali pendapat dari narasumber kita. Nah, mungkin apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Izin menjawab ya. Oke, silahkan. Cara menghadapi dunia yang berubah di bawah terang Kristus itu ada Alkitab yang saya baca dari Efesus 6 ayat 14 sampai 18. Jadi berdirilah tegak dan tinggalkan kebenaran dan berbaju serahkan keadilan. Iya. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan bergunakanlah perisai iman, sebab dalam perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah pokok keselamatan dan firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusan untuk segala orang kudus. Yang saya dapat dari ayat tersebut itu tetap berdiri tegap dengan keyakinan dan kepercayaan yang kuat pada Tuhan, mengikat pinggang dalam kebenaran dan berbaju serahkan keadilan sebagai bentuk kesaksian hidup sebagai orang Kristen, mengenakan kasut kerelaan untuk memberitakan Injil dan kesejahteraan kepada orang di sekitar kita. Menggunakan perisai iman untuk melindungi diri dari segala panah api dari si jahat, berdoa setiap waktu dengan dalam roh, dan menjaga-jaga dalam doa tersebut dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Membangun hubungan yang erat dengan Tuhan melalui doa dan baca firman, menjaga hati dan pikiran agar tidak terpengaruh oleh budaya-budaya dan norma yang bertentangan dengan ajaran Kristus. Oh, begitu. Bisa menambahkan ya, Teman Joy. Nah, kita mengajarkan bahwa kita sebagai murid-murid Kristus tidak dapat menarik diri dari pentas masyarakat yang selalu berubah. Orang Kristen juga tidak boleh berdiam diri ketika melihat rusaknya lingkungan sekitar kita, karena dunia dianggap sebagai sumber kegelapan yang sulit menerima upaya kebaikan. Bahkan ada yang menganggap lebih baik hanya melayani komunitas sendiri, tidak usah memperhatikan lingkungan sekitar. Kesaksian orang Kristen termasuk kita sebagai remaja Kristen harus selalu merefleksikan dan memperlakukan nilai-nilai Kristiani di lingkungan sekitar kita. Oke, baik. Jadi kita itu sekarang udah tahu lah ya bagaimana kita menghadapi dunia yang berubah di bawah terang kasih Kristus dengan berbagai cara. Nah, terakhir nih, kita akan bahas tentang merencanakan masa depan untuk dalam dunia yang berubah. Yang pastinya kita itu harus punya tuh rancangan yang untuk masa depan kita dalam menghadapi dunia yang berubah, supaya kita memiliki masa depan yang cerah, ya kan? Oke, baik. Nah, kita masing-masing adalah bagian dari komunitas kita, mulai dari keluarga sebagai komunitas yang paling kecil, sekolah, dan masyarakat.
Nah, dalam kehidupan Kristiani, komunitas yang mempersatukan kita semua adalah komunitas gereja. Nah, dalam komunitas apapun kita berada, pada hakikatnya ya, kita itu berada di tengah-tengah dunia yang berubah. Nah, yang berarti ya kita itu perlu bersikap kritis terhadap perubahan dan perkembangan yang ada. Yang artinya itu setiap perkembangan itu pastinya maupun kemajuan seharusnya tidak terima begitu saja. Jadi kalau misalkan misal nih budaya luar negeri mau masuk ke Indonesia itu jangan diterima dulu. Ya, kita itu saring dulu. Oh, ini baik gak? Oh, ini gak, kalau nggak baik ya udah tinggalkan. Jangan kita itu berpakaian luar negeri yang memang nih ya, sorry kalau saya ngomongnya agak gimana, tapi memang baju-baju di luar negeri apalagi di Amerika Serikat itu memang nampak auratnya semua. Kalau dalam agama lain misalkan tahu lah ya batas auratnya sampai mana. Apalagi Indonesia itu mayoritasnya adalah Muslim. Nah, yang berarti mungkin kalau nggak salah sedikit aja kita cuma bisa terima budaya itu terima aja. Kalau kita nggak ngerti cara menyaringnya, cara supaya kita itu nggak terima begitu aja budaya-budaya dari luar masuk ke Indonesia itu. Apalagi mayoritas kita banyak yang Muslim gitu. Nah, jadi kita itu harus berani mempertanyakan, menguji dan menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi kita itu harus berani. Oh, saya tolak ini karena memang bajunya itu gak benar. Tolak. Kita itu harus pakaian yang sesuai dengan standar di Indonesia. Cara berpakaian di Indonesia itu seperti apa gitu. Jadi kita itu harus nyaring. Kemudian misalnya nih perubahan terjadi itu misalkan seperti yang tadi dibilang narasumber kita yaitu Cindy tentang materialisme dan hedonisme. Itu perubahan-perubahan sikap-sikap yang pastinya itu membuat rugi diri kita sendiri sama orang lain kalau kena dampaknya juga. Jadi kita itu harus benar-benar bisa tuh menyaring perubahan-perubahan yang terjadi. Kalau enggak ya kita bawa arus sama perubahan-perubahan yang terjadi gitu. Daripada ke bawah arus, nah kita harus menyaring perubahan yang terjadi itu tetap berpengharapan sama Tuhan. Supaya kenapa harus seperti itu? Supaya kita sebagai sebagai remaja itu bisa, karena usia remaja itu pastinya usia yang labil kan, belum matang secara pemikirannya pastinya ya kan. Oke, baik kalau seperti itu. Oke, saya tanya dulu nih kepada narasumber kita yaitu Jeneri dan Christian. Oke, jadi begini, seperti yang tadi sudah saya bilang itu bahwa kita itu harus punya rancangan untuk masa depan kita dalam menghadapi dunia yang berubah supaya kita itu memiliki masa depan yang cerah gitu. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan itu tugas-tugas apa sih yang harus disadari sebagai remaja di tengah-tengah dunia yang berubah? Silakan dijawab. Baik, saya duluan ya. Oke, boleh. Jadi, tugas-tugas yang harus disadari kita sebagai remaja di tengah-tengah dunia yang berubah, sadar akan waktu. Karena kan kita diciptakan dalam waktu tertentu, yaitu waktu di awal kelahiran dan waktu di akhir kematian. Iya. Karena kan kita diciptakan berakhir di dunia ini. Oh iya, betul Ya? sekali, Kan? betul. Kita itu tidak tahu tuh kapan waktu hidup kita akan berakhir. Gitu. Nah, oleh karena itu kita harus bisa memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan dengan baik. Karena kita harus sadar bahwa waktu adalah pemberian Tuhan dan harus dimaknai dengan kesempatan untuk melakukan banyak hal yang positif. Dan Betul juga sekali. kita harus bisa memanfaatkan waktu dengan baik di tengah dunia yang berubah. Kemudian ada juga yaitu mengenal dunia yang berubah. Kita harus mengenal bagaimana dunia berubah dengan cepat setiap saat. Dengan mengenal konteks dunia, kita diharapkan mampu menjadi pribadi yang aktif berperan untuk menghadirkan perubahan yang signifikan dan berkat bagi dunia. Contohnya saja nih ya, sejak revolusi industri manusia itu telah berusaha untuk menghasilkan sesuatu yang baru, seperti Alexander Graham Bell, yaitu penemu telepon.
Thomas Alva Edison, penemu bohlam lampu. Maria Curie, penemu radioaktif. Mereka itu adalah orang-orang yang bekerja keras dan berkorban diri untuk mengenal dunia dan berhasil membawakan perubahan dan berkat bagi kita semua. Di masa kini, orang-orang seperti Bill Gates dan almarhum Steve Jobs itu menghabiskan banyak sekali waktu mereka untuk mengembangkan suatu teknologi komputer. Sementara Larry Page dan Sergey Brin juga mengembangkan salah satu mesin pencari terbesar di dunia internet, yaitu Google. Mereka tersebut adalah orang-orang yang jadi kita sebagai remaja yang harus bisa mengenal dunia yang berubah menjadi ranah positif supaya kita dapat menjadi orang aktif di masa saat ini untuk melakukan perubahan bagi dunia secara positif. Seperti itu. Oke. Kalau dari Christian? Kalau menurut saya sih tugas-tugas yang harus disadari kita sebagai remaja di dalam dunia yang berubah, yaitu kita harus menerima tantangan yang ada di dunia yang berubah. Artinya setiap zaman ada dong tingkat pergumulan dan tantangannya tersendiri. Akan sangat baik bila setiap diri kita dapat menerima tantangan di dunia yang berubah, bukan hanya menerima segala yang ada di dalamnya. Ingatlah bahwa masa remaja adalah masa di mana setiap remaja mengalami perubahan yang disignifikan. Remaja masih sangat mungkin untuk merencanakan berbagai macam hal untuk membangun masa depannya dan menyumbangkan sesuatu bagi lingkungannya. Merencanakan masa depan bagi remaja yaitu memang sangat penting dilakukan supaya sejak awal kita bisa menentukan langkah-langkah untuk mencapainya. Memang sering kali perencanaan kita berjalan tidak mulus atau hasilnya tidak sesuai dengan yang direncanakan. Meskipun demikian, dalam keadaan yang terus berubah, kita pastinya membutuhkan panduan yang jelas ke mana langkah kita diarahkan. Pada saat yang bersamaan, kita juga dipanggil oleh Sang Guru sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus, agar kita dapat meneladani hidupnya dan karyanya dan menjadi berkat bagi lingkungan kita. Oke, baik. Jadi tadi kita sudah dengar nih lah ya bahwa dari kedua narasumber kita bahwa tugas-tugas yang harus disadari kita sebagai remaja di tengah dunia yang berubah itu adalah sadar akan waktu tadi yang dari bilang oleh Jeneri. Nah, mungkin kalau remaja-remaja sekarang itu nggak sadar waktu, mungkin sering main game sampai lupa-lupa jamnya untuk belajar mungkin, yang makanya banyak kali remaja ya gagal merencanakan masa depan mereka karena mereka lupa waktu. Nah, kemudian tadi ada mengenal dunia berubah. Ini penting karena kita itu harus mengenal dulu nih bagaimana dunia itu yang berubah-berubah dari zaman-zaman ke zaman itu apa, biar kita bisa menyikapinya dengan positif. Jangan menyikapinya dengan negatif loh ya. Ini saya bilang dengan ranah positifnya aja nih ya, supaya pemahaman dari teman-teman dan para narasumber sekalian itu paham gitu. Nah, kemudian juga tadi sudah dibilang oleh Christian, yaitu adalah menerima tantangan dunia yang berubah. Nah, ini oke. Karena mungkin dari teman-teman sekalian itu punya tantangan dalam hidupnya. Mungkin teman-teman itu punya satu pergumulan yang mungkin didapati oleh teman-teman sekalian dari zaman ke zaman gitu. Tapi kita tetap berpengharapan oleh yang tadi sudah dibilang Christian, yaitu tetap berpengharapan sama Tuhan Yesus Kristus yang selalu menuntun kita ke jalan yang benar. Oke, baik. Kalau begitu saya ingin lanjut lagi nih bertanya kepada kedua narasumber kita yang cantik-cantik ini, yaitu Joyce dan Cindy. Nah, tadi kan kita sudah dengar tuh bahas tuh tentang apa saja sih tugas-tugas yang harus disadari kita sebagai remaja di tengah-tengah dunia yang berubah kan. Oke, kalau begitu saya ingin tanya nih kepada kedua narasumber kita ini. Oke, bagaimana sih langkah praktisnya untuk menentukan masa depan bagi kita sebagai remaja gitu? Nah, monggo dijawab. Baik, izin ya. Kalau dari saya sih langkah praktis untuk menentukan masa depan bagi kita sebagai remaja itu melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Pastinya sering kita lupa untuk melibatkan Tuhan dalam suatu rencana kita. Sering juga kita lupa bahwa ada faktor lain yang lebih berkuasa, yaitu Tuhan yang turut mengatur, mengarahkan dan menjadikan realistis berbeda dan tidak sesuai dengan rencana semula. Saya ingat sekali ada satu pepatah yang mengatakan,
harusnya merencanakan, namun Tuhan juga yang menentukan. Jadi jika kita melibatkan Tuhan dalam perencanaan dan apabila kita berkenan bercampur tangan, maka kita akan berlibat dan mengakui bahwa apa yang kita dapatkan merupakan karunia yang terbaik bagi hidup kita. Kemudian juga ada realistis. Pastinya kalau harapan atau cita-cita masa depan kita sebagai remaja harus direncanakan secara realistis. Artinya, berusahalah dalam mencapainya melalui cara, pendekatan dan strategi tertentu. Harapan dan cita-cita yang tidak realistis pada akhirnya akan menyebabkan kita mendapatkan kekecewaan dan dapat menimbulkan frustasi. Kita juga sering tidak menyadari kelebihan dan keterbatasan diri kita sendiri. Bila ada hal ini terjadi, maka hal tersebut akan mempersulit diri kita mencapai cita-cita atau malah kita gagal mencapai hasil yang maksimal. Maka dari itu, mulai dari sekarang kita merencanakan harapan atau cita-cita kita secara realistis dan harus mencapainya dengan cara-cara yang positif. Terakhir yaitu bagaimana cara yang dipakai. Cara untuk mencapai harapan dan cita-cita mestilah harus tepat. Tidak sedikit para remaja yang kecewa, bahkan frustasi karena gagal mencapainya. Bukan karena ia kurang cerdas, melainkan karena ia keliru dalam memilih cara atau bahkan tanpa strategi sama sekali. Jadi kita punya cara yang tepat mencapai harapan cita, seperti tetap berpengharapan pada Tuhan dan juga tetap berusaha di tengah dunia yang berubah. Oke, baik. Kalau dari Cindy? Kalau menurut saya sih, langkah praktis untuk menentukan masa depan, bagi kita sebagai remaja itu mempersiapkan diri kita. Salah satu cara untuk meraih masa depan yang direncanakan adalah dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Iya. Di sini mempersiapkan diri juga termasuk memilih masa depan dan merencanakan bagaimana mencapainya dan apa yang dibutuhkan saat itu. Dibutuhkan untuk itu. Contoh mengambil kursus bahasa asing, keterampilan restorasi mesin atau mobil, keterampilan di bidang kecantikan, menjahit, seni musik, lukis dan lain-lain. Itu dapat menjadi modal yang sangat berarti untuk masa depan kita. Contohnya saja, seorang gadis muda dari Ambon yaitu Jaya Triwalisa, dia saja belajar sendiri berbagai bahasa asing dalam waktu singkat dan berhasil menguasai 14 bahasa asing. Pilihan masa depan yang tepat akan memudahkan kita dalam mempersiapkan diri, memilih cara dan pendekatan yang tepat. Jadi mulai dari sekarang kita harus mempersiapkan diri kita sebaik mungkin untuk masa depan kita. Kemudian ada juga yaitu luas. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, luas adalah pantas dan menarik. Kalau tidak kaku, tidak canggung, mudah disesuaikan. Cita atau harapan masa depan itu harus dirancang secara luas ataupun fleksibel, sehingga bila kita mengalami berbagai benturan atau hambatan, kita dapat segera menyesuaikan dengan tuntutan keadaan. Tidak sedikit para remaja yang gagal mencapai cita-citanya karena terlalu kaku pada pilihan mereka yang begitu besar. Akibatnya pada citanya karena terlalu kaku pada pilihan mereka yang begitu besar. Akibatnya pada saat pilihan mereka gagal, mereka tidak mempunyai jalan keluar alias buntu. Terakhir nih, yaitu mengenali potensi dan kecerdasan pribadi. Kita perlu mengenali potensi diri dan kecerdasan kita, karena hal tersebut sangat penting dalam meraih masa depan. Banyak remaja gagal mencapai harapannya karena mereka kurang mengenali potensi diri maupun kecerdasan mereka. Mereka menetapkan target terlalu tinggi atau harapan yang terlalu rendah. Akibatnya, meskipun harapan terwujud, namun seringkali hasil akhirnya tidak maksimal. Dan kita sebagai orang Kristen harus menyadari bahwa kesempatan belajar lewat sekolah, keluarga, dan masyarakat harus diintegrasikan dengan baik bersama firman dan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Artinya, remaja tidak hanya sekedar belajar, tapi mampu untuk mempraktikkan apa yang dipelajarinya dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini banyak remaja yang justru memilih untuk hidup berseberangan dengan kehendak dan firman Tuhan yang telah dipelajarinya. Untuk dapat mengerti rencana Allah dalam dunia yang berubah, kita harus terus punya motivasi untuk belajar, beradaptasi dengan lingkungan agar tidak ketinggalan. Bahkan tersisih dari perkembangan keadaan sambil berpedoman pada firman Allah. Untuk itu, kita harus berusaha tetap membina diri, mengembangkan dan membangun kebiasaan berelasi secara intim dengan Tuhan. Dengan cara itulah remaja dapat menemukan rencana Allah dalam hidup. Oke, baik. Jadi kita sudah tahu nih langkah-langkah praktis untuk menentukan masa depan yang bagi kita, yaitu sebagai remaja yang melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Tadi sudah dibilang oleh Joyce, ya. Kita itu harus melibatkan Tuhan dalam suatu rencana kita. Karena kalau kita nggak melibatkan Tuhan, itu pasti kita itu bakal berantakan. Masa depan kita bakal berantakan karena kita tuh saya ini hebat, saya ini pasti bisalah sendiri, ngapain bantu pakai bantuan orang lain, udahlah saya sendiri. Nah mungkin itu yang membuat
masa depan kita itu berantakan karena kita itu nggak berpengharapan nggak minta bantuan orang lain, apalagi minta bantuan sama Tuhan gitu. Jadi kalau misalkan jangan salahkan diri kamu diri teman-teman sekalian. Kalau misalkan nih teman-teman nih, misal contoh teman-teman belajar sampai mati-matian, sistem kebut semalam pastinya dengarnya ya sebelum ujian, H-1 sebelum ujian. Mungkin nih, teman-teman belajar tapi nggak ada berdoa sama Tuhan, meminta permohonan. Oh Tuhan, saya ingin saya mendapatkan nilai yang bagus supaya membanggakan orang tua. Enggak, malah hasilnya ketika ujian blank. Aduh, soal ini apa nih? Waduh, apa nih misalkan yang ditanya ini. Waduh, saya nggak bisa jawab. Nah, itu resiko kalian kalau nilai teman-teman sekalian tuh ya berantakan ya karena teman-teman cuma berusaha doang tapi nggak berminta sama Tuhan. Teman-teman itu kayak mengandalkan diri sendiri gitu. Nah, jadi intinya mungkin yang tadi sudah dibilang Joyce itu tetap melibatkan Tuhan dalam suatu rencana gitu. Nah, kemudian tadi ada yang dibilang lagi yaitu adalah realistis. Tadi udah dibilang Joyce, kita itu tetap berpikir secara realistis karena kalau nggak realistis itu ya pasti bakal berantakan lagi masa depannya ya. Oke, kemudian cara yang dipakai. Nah, ini yang terutama cara yang dipakai karena kalau kita cuma pintar doang tapi kalau cara kita salah ya bakal berantakan masa depannya gitu ya kan narasumber sekalian. Jadi kita tuh harus bisa tuh mengelola cara yang dipakai gitu. Jadi jangan sampai salah cara yang dipakainya itu. Nah, kemudian itu mempersiapkan diri. Ini terpenting karena kalau kita nggak ada persiapan dari dini ya pas besarnya ya nggak ada persiapannya ke bawah arus gitu. Masa depan kita itu nggak bakal berjalan dengan baik gitu. Kemudian luas tadi yang udah dijelaskan panjang lebar sama Cindy dan juga mengembangkan potensi dan kecerdasan pribadi. Ini yang terpenting karena ada perumpamaan itu Tuhan juga sudah mengasih talenta ke kita dan apabila talenta kita itu nggak kita kelola, nggak kita asah dengan baik, ya talenta itu bakal terkubur gitu. Nah, oke, baik. Jadi kita masuk ke dalam rangkuman podcast ini ya. Saya sudah mencatat dari berbagai narasumber sekalian poin-poin penting menurut saya. Oke, itu jadi dunia itu sedang dan terus mengalami perubahan yang pesat di berbagai bidang. Ya, tadi sudah dibilang di awal ya, itu dimulai dari bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, budaya dan pandangan hidup. Nah, jadi kita itu harus bisa itu menghadapi masa perubahan yang pesat ini dengan cermat. Yang tadi sudah dibilang oleh para narasumber sekalian itu tetap mengembangkan iman-iman Kristiani kita, nilai-nilai Kristiani di dalam kehidupan kita sehari-hari supaya apa? Supaya kita nggak kebawa arus oleh perubahan yang di dunia yang telah di tengah dunia yang berubah ini. Nah, kemudian kita itu harus mencermati tuh perubahan dan kemajuan di berbagai bidang sosial yang memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Nah, dengan analisis yang tajam itu kita harus mampu menentukan pilihan selaku anak-anak Tuhan dan menjadi berkat bagi lingkungan kita. Jadi kita itu harus bisa nih seperti yang tadi sudah saya bilang di tengah-tengah podcast ini, yaitu kita itu harus bisa itu mencermati berbagai dampak-dampak yang terjadi di masa dunia yang berubah ini ya. Jadi kita itu harus bisa itu mengembangkan yang tadi sudah saya bilang, mengembangkan nilai-nilai Kristiani supaya kita itu enggak bermasalah di lingkungan sekitar kita bagi sendiri maupun orang lain gitu. Nah, kemudian juga kita itu harus mampu menentukan pilihan sebagai anak-anak Tuhan karena tadi sudah dibilang kita itu adalah anak-anak Tuhan yang dipilih untuk menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kita maupun di keluarga, komunitas yang paling kecil, sekolah, masyarakat dan gereja gitu. Nah, kemudian pada saat yang sama kita harus memperkuatkan iman dan mengambil tindakan yang berkenan kepada Tuhan. Yang tadi sudah dibilang
berulang kali yaitu tetap mengandalkan Tuhan, berpengharapan sama Tuhan. Kalau kita nggak berpengharapan sama Tuhan, kita mengandalkan diri sendiri, ya clear, udah masa depannya nggak bakal cerah gitu menurut saya. Nah oke. Kemudian orang Kristen itu harus bisa peduli kepada lingkungan sekitarnya dalam mempersiapkan masa depannya dengan sungguh-sungguh. Jadi dia itu harus peduli tuh sama lingkungan sekitarnya, mau dari keluarga, kayak mau dari sekolah, kayak mau dari masyarakat, kayak mau dari gereja gitu, bangsa atau negara gitu. Kita itu harus bisa menyiapkan masa depan kita dengan sungguh-sungguh supaya apa? Supaya kita itu punya masa depan yang cerah dengan mengandalkan orang lain, apalagi Tuhan, itu yang terutama. Karena kita itu adalah makhluk sosial, ya, yang nggak bisa mengandalkan diri sendiri, harus mengandalkan orang lain dan juga yang maha kuasa yaitu Tuhan, gitu. Nah, perencanaan masa depan ini perlu melibatkan Tuhan sehingga hasilnya dapat menjadi berkat bagi diri pribadi, masyarakat sekitar, dan juga dapat memuliakan nama Tuhan. Itu yang tadi saya bilang. Itulah yang harus kita lakukan, yaitu tetap mengandalkan Tuhan. Nah, oke. Jangan sampai kita tersisih dan tertinggal dalam proses arus globalisasi maupun arus modernisasi. Itu yang harus kita cermati baik-baik. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke, dari tadi kita sudah tahu bagaimana podcast kita ini, ya. Mungkin kalau dari narasumber sekalian ada mau disampaikan? Saya tidak. Oh, kalau tidak ada, baik. Kalau begitu ya segitu saja ya segmen podcast kita saat ini, ya kiranya kita semua mendapatkan manfaat nih dari podcast ini. Oke, kalau tadi saya memulai dengan pantun, saya tutup dengan pantun. Nah, burung dara, burung cenderawasih. Oke, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Oke, sekian dari saya Joshua Reinhard Stephen Hairtian. Terima kasih telah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.